Ngomongin tenaga surya, kedengarannya simpel banget ya kan? Cukup pasang panel di atap, langsung dapat listrik bersih, gratis dari matahari. Tapi, ternyata di balik janji yang kelihatannya gampang ini, ada sebuah kompleksitas yang luar biasa, yang menantang sistem yang udah kita andalkan selama 100 tahun lebih. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa yang terjadi ketika setiap rumah bukan lagi cuma jadi konsumen, tapi juga jadi produsen listrik? Di sini, semua aturan mainnya berubah. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana revolusi kecil di atap rumah kita ini justru menciptakan tantangan raksasa bagi jaringan listrik kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Selama lebih dari 1 abad, kita punya sistem jaringan listrik yang super andal. Tapi sistem ini dari dulu dirancang dengan satu prinsip utama yang sangat spesifik. Coba deh bayangin kayak gini. Ada beberapa pembangkit listrik raksasa, misalnya PLTA atau PLTU, yang ngehasilin semua listrik. Dari situ, listrik yang ngalir ke satu arah, lewat kabel-kabel transmisi yang panjang, sampai akhirnya nyampe ke colokan di rumah kita. Simple, terpusat, dan gampang banget diprediksi. Ini tuh persis kayak sistem pengairan raksasa. Ada danau super besar di tengah yang terus-menerus ngalirin air lewat sungai-sungai sampai ke setiap rumah. Alirannya selalu satu arah, dari sumber ke pengguna. Dan selama ini, sistem ini udah jadi pahlawan tanpa tanda jasa di kehidupan modern kita. Tapi tiba-tiba muncullah panel surya di atap-atap rumah. Sebuah inovasi yang keren banget buat energi bersih, tapi sekaligus jadi pengganggu utama bagi desain dasar jaringan listrik kita. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru. Tiba-tiba aja, setiap rumah yang punya panel surya jadi semacam pembangkit listrik mini. Listrik jadi nggak cuma mengalir ke rumah, tapi juga bisa mengalir dari rumah kembali ke jaringan. Jalan tol satu arah yang tadinya rapi, sekarang jadi kayak persimpangan super rumit yang rame. Dan ini tentu aja menciptakan beberapa masalah teknis yang serius. Oke, kita bedah masalah gedenya. Yang pertama, menjaga tegangan listrik tetap stabil. Ternyata nih, kebanyakan pasokan listrik dari panel surya di satu area yang sama bisa jadi masalah besar. Bayangin, tegangan listrik itu kayak tekanan air di keran rumah kita. Kita pasti mau tekanannya pas kan? Nggak terlalu lemah, tapi juga nggak kekencengan. Nah, tegangan yang ideal itu ya kayak gitu, lancar dan konstan. Tapi dengan adanya tenaga surya, tekanan ini bisa tiba-tiba naik turun secara drastis. Jadi gini ceritanya, gimana tegangan berlebih ini bisa terjadi? Pas lagi siang bolong, mataharinya terik, dan panel surya di rumah Anda ngasilin listrik lebih banyak dari yang lagi Anda pakai, kelebihan energi itu nggak kebuang sia-sia. Dia akan mengalir kembali ke jaringan listrik. Nah, aliran balik inilah yang bikin dorongan di kabel, yang kita sebut tegangan berlebih atau overvoltage. Terus gimana ngatasinnya? Mungkin operator jaringan mikir, oke kita turunin aja tegangannya dari pusat buat nyeimbangin. Tapi, coba deh perhatiin baik-baik gambarnya. Jalur B yang isinya rumah-rumah dengan panel surya mungkin tegangannya jadi normal. Tapi jalur tetangganya, kayak jalur A dan C yang nggak punya panel surya, malah jadi kena imbasnya. Tegangan mereka jadi terlalu rendah atau under voltage, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Benerin satu masalah, malah bikin masalah baru di tempat lain. Dan ini akibatnya nggak main-main loh. Tegangan yang naik turun seenaknya bisa merusak barang-barang elektronik di rumah kita, bikin umurnya jadi lebih pendek, dan bahkan bisa mengganggu stabilitas seluruh jaringan. Intinya, kualitas listrik yang kita terima jadi taruhannya. Oke, masalah kedua ini agak-agak teknis, tapi sama pentingnya. Namanya distorsi harmonik. Biar gampang, bayangin aja ini kayak semut atau suara kresek-kresek di sinyal listrik kita yang seharusnya jernih. Jadi, panel surya itu kan ngasilin listrik DC, alias arus searah. Nah, biar bisa kita pakai di rumah buat nyalain TV atau kulkas, listriknya harus diubah dulu jadi AC atau arus bolak-balik, pakai alat yang namanya inverter. Masalahnya, proses ngubah ini tuh seringkali nggak 100% bersih. Inverter ini bisa menghasilkan frekuensi-frekuensi sampah yang mengotori sinyal listrik murni kita. Di gambar ini, kita bisa lihat masalahnya dengan jelas banget. Yang di kiri itu gelombang sinus yang bersih dan mulus, ini listrik ideal yang kita mau. Nah, yang di tengah itu adalah harmonik, si gangguan yang dibikin sama inverter. Pas keduanya digabung, hasilnya ya yang di kanan itu, gelombang yang acak-acakan dan terdistorsi. Inilah yang biasa disebut listrik kotor. Terus, efeknya apa buat kita sehari-hari? Wah, listrik kotor ini bisa nyebabin hal-hal aneh dan pastinya ngeganggu. Lampu di rumah Anda mungkin jadi kedap-kedip sendiri. Sound system Anda jadi ada suara dengungnya. Bahkan bisa bikin motor di lift atau AC jadi geter-geter dan panas berlebih. Ini bukan cuma gangguan sepele. Ini masalah kualitas daya yang bisa merusak semua alat yang nyolok ke jaringan.
Wah, kalau dengar sampai sini, situasinya mungkin kedengaran agak pesimis ya. Kita punya sumber energi bersih yang keren, tapi kok malah bikin masalah tegangan dan sinyal yang serius. Apa ini artinya kita harus milih antara energi bersih atau jaringan listrik yang stabil? Eits, tenang dulu. Tentu aja nggak gitu. Jawabannya bukan berarti kita harus stop pakai tenaga surya. Jawabannya adalah, kita bikin jaringan listrik kita jadi jauh lebih pinter. Yuk kita lihat gimana caranya kita ngasih kekuatan super baru buat pahlawan lama kita ini. Dan inilah dia solusinya. Namanya Smart Grid atau jaringan cerdas. Ini bukan berarti kita harus ganti total semua jaringan yang ada, tapi kita tingkatkan kemampuannya dengan teknologi modern supaya siap menghadapi dunia energi baru yang kompleks, di mana listrik bisa datang dari segala arah. Jadi, smart grid itu apa sih? Gampangnya, ini adalah jaringan listrik yang udah melek teknologi. Dia dipasangi banyak sensor, punya sistem komunikasi dua arah, dan pengontrol otomatis. Jadi, dia bisa melihat apa yang lagi terjadi di seluruh jaringan secara real-time dan langsung melakukan penyesuaian untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Nah, ini dia cara kerjanya yang keren banget. Jaringan cerdas ini secara aktif terus-terusan memantau tegangan. Kalau dia lihat ada tegangan yang ketinggian, pengatur otomatisnya langsung bekerja buat nurunin. Kalau dia deteksi ada listrik kotor, filter aktifnya bakal langsung nyaring dan bersihin sinyalnya. Ini sistem yang proaktif, bukan lagi reaktif. Sistem yang emang dirancang khusus buat ngelola energi terbarukan yang naik turun. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang para peneliti di sumber materi kita. Masa depan energi itu butuh lebih dari sekedar panel surya. Kita butuh teknologi dan aturan yang cerdas untuk mengelola aliran energi yang super dinamis ini, demi memastikan listrik yang stabil buat semua orang. Jadi, kita udah lihat gimana pahlawan lama kita, si jaringan listrik, menghadapi tantangan baru dari revolusi tenaga surya. Dan kita juga udah lihat solusinya, upgrade menjadi jaringan cerdas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa mengintegrasikan energi bersih, tapi seberapa jauh kita bisa melangkah dengan infrastruktur yang lebih pintar dan lebih tangguh ini. Masa depan energi sedang kita bangun, satu panel surya dan satu sensor pintar pada satu waktu.